Per hari ini, katanya DC pinjol udah dihapuskan dan galbe pinjol pun nggak perlu dibayar. Nah, kalau kalian menemukan judul-judul seperti ini, pasti kalau kalian buka isinya akan berbeda. Bener nggak? Ya karena banyak masalah-masalah pinjol yang memang menginginkan hutang pinjol itu lunas otomatis tanpa harus bayar, tanpa harus kena bunga, dan bebas begitu aja. Ini adalah kebutuhan setiap orang dan saya yakin ini juga sesuatu yang wajar dan manusiawi. Ketika seseorang udah mentok nggak bisa bayar pinjol dan bingung mau cari uang di mana, ya solusinya adalah mendengarkan hal-hal seperti ini yang sebenarnya ini adalah hoax dan juga penipuan. Oke. Kita akan bahas perlahan ya teman-teman ya. Bukan berarti video ini tujuannya untuk pengen bikin heboh dan lain sebagainya, enggak. Tapi tujuan video ini adalah ingin mengedukasi teman-teman bahwa nggak ada yang namanya hutang pinjol lunas otomatis. Mungkin ada, tapi itu 1 dari 1 juta kasus ya. 1000 kasus, 100.000 kasus, cuman 1 banding segitu banyaknya. Kasus di mana pinjol akan menghapuskan utang kalian, membersihkan slik OJK kalian tanpa ada bayar. Ya, coba deh yang pernah ngalamin seperti itu silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya pernah punya teman juga yang nasibnya baik kayak gitu. Telat aku laku 1 tahun, tiba-tiba di slik OJK-nya yang tadinya ada, sekarang bersih karena dianggap sudah bayar. Itu ada kasus seperti itu. Tapi, balik lagi, potensinya pun sangat luar biasa, panjang dan juga kemungkinan kecil sekali. Ya nggak ada salah sih berharap. Tapi berharap kan nggak cuma sekedar berharap ya. Siapa tahu kalian bisa berdoa. Berdoalah minta sama Allah untuk diberikan kemudahan untuk bisa melunasinya. Siapa tahu syukur-syukur bukan melalui rezeki, tapi melalui kompensasi atau program gratisan dari pinjol tersebut untuk menggratiskan utang-utang kalian. Siapa tahu. Gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan berharap lebih. Karena memang banyak di internet saat ini solusi-solusi pinjaman online yang bilang nggak usah dibayar, pinjol menyesatkan, pinjol itu cuma memeras. Nah masalahnya yang melakukan atau yang sekarang ini mengalaminya adalah diri kalian. Bukan orang yang bikin video tersebut, bikin tutorial tersebut, bikin blog tersebut, artikel tersebut, bukan. Dimana ketika kalian tidak mau bayar, ya yang menghadapi DC pinjol kan kalian, bukan mereka-mereka ini. Ya, jadi daripada beracuan seperti itu, lebih baik kalian tanamkan di pikiran teman-teman baik-baik bahwa yang pertama, utang pinjol itu tidak akan masuk pidana. Jadi kalian tidak akan pernah masuk penjara karena pinjol, ya. Yang kedua, utang pinjol kembali lagi ke perdata. Resiko terberat ya paling masuk di sidang. Tapi ini hampir nggak pernah terjadi selama ini. Ya, coba siapa yang pernah disidang gara-gara utang pinjol, benar-benar ke pengadilan negeri, silakan tulis di kolom komentar. Saya nggak ngomong yang diancam ya, kalau yang diancam pasti banyak. Ya, nanti saya akan bawa ke jalur hukum, akan ke sidang. Nah, itu banyak. Banyak, tapi jarang yang kejadian sebenarnya. Ya, itu adalah hal-hal yang mungkin harus teman-teman camkan pikiran baik-baik. Selanjutnya, pelajari peraturan-peraturan OJK soal penagihan. Ya, sanksinya apa, resikonya apa, dan lain sebagainya. Sebagai pihak pinjol pendanaan itu sudah diatur di undang-undang dan mereka sudah mensepakati bahwa jika memang ada yang galbay, itu adalah tanggung jawab bagi si pemberi hutang. Bukan yang penghutang lagi. Ya, penghutang kena sanksi, yaitu masuk slik OJK. Nah, si penghutang, ya itu adalah resiko usahanya karena mendirikan perusahaan pendanaan atau pembiayaan. Pasti akan ada resiko yang nggak bayar. Dan itu nggak bisa dituntut, akan sangat sulit sekali untuk digugat secara perdata. Apalagi nominalnya masih kecil ya, itu pasti akan sangat-sangat berat dan sulit sekali. Ya, kembali lagi, mulai hari ini galbe pinjol aman karena DC dihapuskan. Nah, ini nggak benar. Memang ada wacana bahwa penghapusan DC karena kasus yang viral. Cuman ya senyap begitu aja. Karena tidak ada yang terus mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat untuk penghapusan DC-DC masih belum ada. Jadi sampai sekarang pastinya masih bakal banyak DC-DC lapangan. Nggak cuma pinjol aja ya, leasing, terus kemudian bank pasti masih ada. Ya, saya ini bikin video kayak ini takut banget kalau teman-teman cuma ngelihat judul, ngelihat awalan intro aja gak memahami videonya sampai akhir, nantinya teman-teman ini akan terjerumus dan benar-benar gak mau bayar padahal dia punya uang. Nah, itu kan yang bahaya ya. Dia gak pernah galbe, akhirnya galbe karena mendengar informasi seperti itu. Jadi ya kita harus mempertimbangkan baik-baik lah untuk setiap informasi yang kita terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.